Ya, terasa kita sudah masuk ke pekan ke-12, di mana di sini pekan ini adalah pekan kalian untuk melaporkan hasil monitoring hasil dari aksi sosial yang sedang dilakukan, apa saja kira-kira yang akan dilaporkan, lalu apa saja yang sudah didapat, dan bagaimana kesulitan-kesulitan yang ada di lapangan. Nah, pekan ini juga itu kalian diminta untuk mengumpulkan badge ya, badge yang sudah didapatkan bagi kalian yang sudah mengikuti Cloud Essential eh, Workshop. Nah, sebagaimana diketahui dari sejak awal kalian mengikuti mata kuliah TPB OKK ini, bahwa ada beberapa hal yang menjadi penilaian untuk kami, yaitu salah satunya adalah eh, workshop dari Cloud Essential ini yang merupakan bagian dari 25% penilaian. Nah, sisanya adalah bagaimana kalian bisa menerapkan apa-apa yang sudah dipelajari dari OKK ini ke dalam masalah yang ada di sekitar kita, yang kebetulan masalah yang kita angkat adalah tentang ketahanan pangan. Tentang ketahanan pangan, bagaimana cara kalian mengaplikasikan ini, juga bagaimana aktivitas atau sumbangsih kalian terhadap penyelesaian masalah tersebut dalam rangka menerapkan nilai-nilai luhur yang ada pada eh, nilai-nilai luhur Unpad ya, begitu. Nah, adapun sebetulnya itu yang mesti kalian isi untuk hari ini, tentang apa saja yang dilakukan itu mangga disesuaikan ya. Jadi saya lihat sih mungkin masih bingung ya mau melaporkan apa ya. Iya, Kalau dokter. gitu gimana? Gimana, Wak? Bagaimana, dokter? Ya, ini kelihatannya kalau terakhir tadi saya lihat, ini belum dimasukkan apa yang akan dilaporkan hari ini ya. Di folder yang monitoring, folder ke pekan ke-12. Oh, ada nih, udah ada satu. Oke, progres. Boleh? Ini siapa yang mau tampil mungkin dipersiapkan? Mangga. Oke, baik, dokter. Sambil dipersiapkan, saya mulai melakukan presensi ya. Siapkan dulu. Ya, Naura, Naura Khalifa. Ada Pelangi, tidak ada. Muhammad Faras, Ilham, Ilham Rifai, Intan, Hadir, dokter. Natasha, Isinova, ya, Halda, Dinanta, Aisyara, Ramadianto, Hamzah, Abdillah, oke, Anissa, Nailah, Anissa, Sedang sakit, dokter. oh, oke, Kaisa, Naila Salim, Kaisa, Kaisa Naila, tidak ada ya, Zaki, Zaki Nahson, ada, oke, Nailul Agnia, oke, Nabila Syifa, Aika, Juwita Ayu, Juwita ada? Tidak ada ya? Salwa ada. Inaya, Inaya Naki, oke, Rasal. Rasal Jo Christian, tidak ada. Hasbiah, Hasbiah Alia, Larasati Biswanto, Alia, tidak ada. Sony Irawan, Sony, ada Nayaka, Hadir dokter. oke, Muhammad Al-Fatih,
Oke. Farel Alfa, Labib ada. Kitsi Alzena, oke. Aura di Selfie. Aura sedang izin, dokter. Oke, lagi itu ya, tampil ya? Ya, oke. Aditya. Ke dokter gigi di Oh, Bandung, oke. dokter. Baik-baik. Aditya, Aditya ada. Beatrice, Beatrice ada. Alma, Hairunisa ada. Muhammad Dafa, Muhammad Dafa tidak ada. Lagi di jalan, dokter. Oh, masih jalan. Oke, kabari kalau sudah ada ya. Maritza, Keisa, William. Keisha ada tidak Keisha? Ada, dokter. Oke, William Harlin tidak ada. Sophia Puspa. Oke. Em, jadi yang tidak ada adalah Pelangi. Muhammad Faras ya? Muhammad Faras. Ada. Faris ada, dokter. Oke. Alia juga udah ada. Terus Russell izin sakit. Oke. Anissa Naila nggak ada? Tidak ada. Kaisa. Dokter. Kenapa? Tidak ada ya? Anissa Naila sakit. Anissa Naila sakit. Oke, Kaisa, Naila tidak ada. Juwita Ayu tidak ada ya? Juwita Rasal ada Rasal? Russell juga izin sakit, dokter. Aslia tidak ada. Alia ada ya Alia? Alia ada, dokter. Udah datang. Di ujung. Angkat tangan, angkat tangan. Oke. Alia, Aura mana Aura? Aura tidak ada ya? Tidak ada, dokter. Muhammad Dava? Dava tidak ada. Di jalan, Dava sedang di jalan. Oh, tinggal Dava ya? Oke, William Harley tidak ada ya? Oke, baik. Sudah siap, Wak? Udah. Sudah, mangga. Silakan boleh share screen ya. Sudah saya buka share screen. Oke, baik, dokter. Kelompok berapa dulu? Ada yang bisa bantu? Oke, dokter, mungkin untuk yang pertama kali presentasi adalah kelompok 198B. Ya, silakan. Oke, dokter. Iya, belum ada. Punten, dokter, untuk Dava udah datang. Mana Dava? Angkat tangan, angkat tangan. Oke, silakan duduk ya, Pak.
Dokter, mohon maaf, mohon ditunggu sebentar karena ini sedang membuka filenya. Ya, mangga silahkan. Saya tunggu ya. Baik dokter, apakah sudah terlihat? Ya, sudah. Baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya selamat siang, selamat siang kepada dokter dan juga teman-teman sekalian. Di sini saya Friza Alzana dengan rekan saya Natasha Kristilova. yang akan mempresentasikan hasil kerja kita dari kelompok 19-8B, yaitu aksi sosial, sosialisasi, pemahaman tentang Vertinutri Nusantara sebagai aksi ketahanan pangan dalam pemenuhan gizi seimbang melalui praktik hidroponik vertikultur. Di sini ada anggotanya dari kelompok 198B. Oke, sekarang yaitu tujuan kegiatan. Yang pertama, itu meningkatkan pengetahuan mengenai pangan dan metode. 2. Pemanfaatan tanaman hidroponik vertikultur untuk pemenuhan gizi. Yang ketiga, meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi. Yang keempat, mengoptimalkan metode penanaman hidroponik vertikultur dalam pemenuhan gizi. Di sini target yang ingin kita capai adalah siswa dan siswi dari SMPN 2 Jatinangor.
Ini ada waktu dan tempat pelaksanaan. Waktunya akan dilaksanakan pada hari Jumat 15 November 2024 yang bertempatan di SMPN 2 Jatinangor. Tahapan kegiatan yang akan kita lakukan nanti, yang pertama itu persiapan, yang kedua pelaksanaan, dan evaluasi dan refleksi. Baik, jadi selanjutnya dari tahapan persiapan itu, pertama itu adalah survei lokasi dan perizinan. Yang kedua itu mempersiapkan materi dan games. Hal ini sudah kita lakukan, sudah ada progresnya, mungkin materinya sudah di 60 atau 70%. Kemudian juga membuat poster atau pamflet dan PPT untuk menjelaskan nanti di sana. Hal ini juga akan dibuat nanti oleh tim PDD. Selanjutnya kami juga sudah melakukan pembagian job desk mulai dari MC, PDD, pemateri, LO, logistik, dan juga keamanan. Untuk kegiatan pelaksanaan kegiatannya itu pertama itu dilakukan sosialisasinya terlebih dahulu, kemudian itu akan ada games dan yang terakhir itu ada post test. Nah, ini adalah singkatan dari pematerian yang akan diberikan. Jadi itu akan menjelaskan pengertian mengenai gizi, kandungan pangan untuk memenuhi gizi seimbang, contohnya contoh tanaman yang dapat ditanam dengan teknik hidroponik vertikultur, kaitan pemenuhan gizi dengan teknik hidroponik vertikultur, serta menampilkan video mengenai hidroponik vertikulturnya sendiri. Sekian progres dari kami, terima kasih. Terima kasih. Silakan, mungkin ada yang mau didiskusikan dari persiapan yang ada di kelompok 198B. Sepertinya belum ada, Dok, sudah cukup. Baik, terima kasih ya. Kita ke kelompok yang lain dulu ya, baru nanti wrap up di akhir ya. Baik, terima kasih. Kelompok apa sekarang, A atau C? Kelompok A, dokter. Oke, silakan di-upload ya, kelompok A ya. Ini di foldernya belum ada kelompok A. Sama kelompok C juga belum.
Oke, sambil menunggu ya. Oke, kelompok D tadi sudah menyusun materinya dalam bentuk apa, D? Bagaimana, dokter? Menyusun materinya dalam bentuk apa? Kelompok B sambil menunggu ya. Sambil menunggu kelompok A dan C yang siap-siap. Oke, kelompok B. Buat kelompok B kita pakai metode PowerPoint, dokter, buat presentasi sosialisasinya. Baik, menggunakan PowerPoint ya. Iya. Yang buat PowerPoint-nya kalian. Iya, ada dari tim PDD. Oke, bahan-bahannya dari mana? Dari kita juga. Ya, apakah dari kamu wawancara terhadap ahli atau kamu studi literatur atau apa? Mm-mm. Jadi ada beberapa yang mengambil dari website dan ada beberapa yang mengambil dari jurnal juga. Oke, kalau begitu nanti bahan yang menjadi referensinya itu tolong disimpan ya. Tolong disimpan. Mudah-mudahan sebelum tanggal 15, rencananya tanggal 15 jam berapa? Jam 9. Jam 9 ada kuliah tidak? Jam 9 ada kuliah TPB nggak? Hari Jumat. Jam berapa? Jumat kan tanggal 15 ya? Setelah PAI, dok. Setelah PAI. Jadi aman tuh sekelompok semuanya. Soalnya sudah ada warning dari universitas bahwa semua kegiatan TPB tidak boleh mengganggu kegiatan yang lain dan kegiatan yang lain tidak boleh mengganggu kegiatan TPB. Jadi kalau kita punya waktu OKK di jam 1, gunakan jam 1 itu kalau tidak ada kelas ya yang di jam yang lain. Gitu. Saya tidak mau ada yang ini izin tidak mengikuti kuliah TPB karena mau aksi sosial, misal itu sementara ini katanya tidak diperbolehkan. Gitu deh. Jadi bagaimana tuh tanggal 15 aman ya? Aman, dok. Gue ya. Ya kalau begitu berarti karena saya belum terbayang isian materinya, jadi boleh nanti untuk 198B ya, saya buatkan foldernya ya. Tolong diisi materinya sama, karena kan berarti pekan depan ya, iya kan? Ya, betul. Materinya sama sama referensi. Iya, baik, dok. Referensinya jangan link ya, cut linknya ya, tapi tolong di download PDF-nya, terus simpan di sini nih. Saya sudah buatkan foldernya. Silakan dimanfaatkan ya. Oke, 198A sudah ada tuh. Sudah ada, silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang kepada dokter dan juga teman-teman sekalian. Kami dari perwakilan kelompok 198A akan menerangkan progres aksi sosial kami yang berjudul Botol Bekas Jadi Berkah, yang mana aksi sosial edukasi hidroponik vertikultur untuk ketahanan pangan di Jatinangor. Baiklah, jadi kami membuat penjelasan progres kami per divisi yang telah kami tentukan. Untuk yang pertama adalah divisi sekretaris, yaitu mengajukan surat perizinan dan juga mengajukan surat perizinan. Nah, selanjutnya adalah divisi bendahara, di mana
Bendahara membuat rencana anggaran biaya atau RAB sementara dari apa yang telah kami beli dan juga kami gunakan uangnya. Bisa dilihat ada pupuk, bibit pakcoy, rockwool, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya adalah divisi acara, di mana progresnya adalah kami telah membuat rundown bayangan untuk aksi sosial dan juga sudah membuat planning detail dari kegiatan aksi sosial yang akan dilakukan nanti. Dan ini ada tipunya sedikit, di mana acaranya ini tanggal 15 dokter, bukan tanggal 12. Iya betul, 15 hari Jumat kan? Betul sekali dokter. Sama berarti ya dengan yang B ya? Betul. Ya. Lalu berikutnya ada divisi translogistik. Progres yang sudah dilakukan sejauh ini dari divisi translogistik itu yang pertama sudah mencatat kebutuhan yang diperlukan ketika aksi sosial dilaksanakan. Dan yang kedua itu sudah membeli dan menyiapkan sebagian barang. Di antara barang yang disiapkan ini dari bibit tanaman, pupuk, rockwool, dan flanel. Next. Lalu dari divisi humas, progresnya sendiri adalah, jadi humas sudah melakukan koordinasi serta berkomunikasi dengan pihak sekolah terkait dengan rencana kegiatan aksi sosial yang akan dilaksanakan di sekolah SMPN 2 Cisempur. Next, lalu dari divisi materi, mereka sudah merancang bahan materi untuk pematerian ketika aksi sosial. Lalu untuk metode pemaparan materi, itu ada metode demonstrasi berupa pemaparan materi dan praktek. Dek, maaf, mic-nya boleh tukar sama yang satu lagi nggak tadi? Ini kayaknya kurang bagus mic yang ini. Oke, dokter. Terima kasih ya. Ya, sama-sama dokter. Gak ada lagi mic-nya. Nggak ada lagi. Coba dari jauh. Tes. Nah, yang ini cakep. Yang tadi sayanya enak banget. Terima kasih. Lalu next. Lalu ini divisi PDD itu publikasi, desain, dan dokumentasi. Ini akan melakukan dokumentasi di hari H survei dan membantu desain untuk menampilkan materi di hari H aksi sosial. Nah, ini jadi kita udah bikin sampel tanaman hidroponiknya. Hari apa bikinnya? Minggu lalu. Hari Jumat tanggal 1. Ini untuk foto sendiri, ini udah di hari ketiga sejak bibitnya ditanam. Benih tanaman pakcoy yang sebelumnya kami tabur ke dalam wadah, kini sedang memasuki tahap penyemaian. Pemberian nutrisi dan proses mengganti air dilakukan secara berkala setiap 3 hari. Jadi ini progres setelah 3 hari. Oke, maaf. Itu medianya apa, Dek? Yang coklat itu? Ini yang coklat rockwool. Oh, rockwool. Oke. Ya dokter, terus di bawahnya itu ada air dengan campuran pupuk. Ini maaf, dia disemai dulu, dibenihkan dulu, atau dia langsung biji di rockwool? Oh, langsung biji sini ya? Berarti bijinya langsung masuk, dia tidak kena cahaya gitu ya? Iya dokter. Oke, bagus. Ya, silakan dilanjut. Oke baik, jadi kami menggunakan sistem WIC untuk pembuatan tanaman hidroponik ini, yang mana sistem WIC ini selain dikenal sebagai sistem yang murah, juga sebagai sistem yang efisien dan juga mudah untuk dilakukan bagi pemula, khususnya untuk siswa-siswi SMPN 2 Jatinangor nanti. Nah jadi kami membuat testimoni ini tujuannya itu untuk mempermudah dan juga sebagai visualisasi yang mana nantinya untuk menjadi acuan bagi para siswa-siswi di SMPN 2 Jatinangor di Cisempur itu nanti. Dan untuk rundown acaranya tadi belum saya
terangkan. Jadi di rundown. Nah, di rundown acaranya adalah yang pertama kami mulai dengan pembukaan terlebih dahulu. Pembukaan dimulai dari briefing, opening, pembacaan doa, sambutan capsek dan lain-lain. Nah, lalu selanjutnya akan kami lakukan penjelasan secara singkat oleh MC terkait tugas kami ini atau aksi sosial ini. Nah, selanjutnya kita lakukan dengan materi dan juga menunjukkan sampel testimoni tanaman hidroponik kami tadi. Di mana yang selanjutnya kami akan melakukan praktek dan juga pembagian hadiah bagi mereka yang sudah menyelesaikan supaya bisa lebih semangat lagi untuk melakukan prakteknya itu. Lalu ada sesi games yaitu berupa tanya jawab spontan, dapat hadiah. Dan terakhir adalah closing MC dan juga sesi dokumentasi bersama-sama. Sebagai bukti kami telah menyelesaikan aksi sosial. Dan juga bersih-bersih dan juga mobilisasi kepulangan. Dan baik, sekian dari kami kelompok 198A. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ceplos dulu dong. Ini MC masa depan ini. Oke, jamnya jam berapa, Dek? Kalau tadi kan yang kelompok B jam 9 ya? Jam berapa kalian mulainya? Nah, untuk kami semua untuk 198A, B, C kami memulai bersama-sama atau mungkin Oke. Nanti teknisnya berarti itu targetnya orang yang sama berarti ya? betul sekali, dokter. Berarti kalian akan membagi waktu gitu ya? Maksudnya mau teknis dulu gitu, betul? Betul, dokter. Oke, baik. Kalau begitu berarti nanti kita akan punya rundown keseluruhan ya? Betul, dokter. 3 in 1. Oke. Baik. Ya, oke, bagus. Mangga, silakan kelompok yang terakhir. Oke, baik. Terima kasih. Ya. Oh iya. Mending dari HP Om. Udah ke sana ya? Udah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dokter dan teman-teman semuanya. Kami di sini perwakilan kelompok 198C. Baik, di sini kami akan memaparkan terkait progres dari rencana aksi sosial kami yaitu Baliho atau Bawa Limbah Hidupkan Organik. Oke, yang pertama dari Divisi Humas, ini telah melakukan survei ke SMPN 2 Jatinangor, kemudian telah menanyakan tanggal yang dapat kita pilih untuk rencana aksi sosialnya, kemudian akhirnya kami mengambil di tanggal 15 November 2024, kemudian juga berbarengan dengan kelompok 198A dan juga B. Oke, yang kedua ada divisi games. Divisi games ini sudah
sedang menyiapkan jadi sekiranya games yang bakal kita pakai nanti buat aksi sosial, kemudian nanti mereka juga akan bertanggung jawab untuk pemberian hadiah kepada audiens juga. Sekarang udah mau menentukan kira-kira hadiah-hadiah apa aja yang bakal dikasih buat pemenang-pemenangnya. Selanjutnya ada divisi acara. Yang pertama sudah membuat rundown acara, menyesuaikan dengan informasi yang didapat oleh Humas, juga berdiskusi dengan kelompok lain agar waktu tidak bersilangan. Dan yang kedua, membuat dan merencanakan skrip dan gimmick dengan MC dan juga alat bantu yang diperlukan mereka. Dan yang selanjutnya, menyiapkan bahan materi untuk aksi sosial dengan bantuan literatur dan sumber terpercaya. Selanjutnya ada bendahara, sudah menyiapkan progres dalam membuat RAB untuk laporan pertanggungjawaban. Ada PDD sudah menyiapkan yang pertama membuat dan mengedit untuk bahan pematerian aksi sosial. Yang kedua mendokumentasikan aksi sosial pada saat hari H. Yang ketiga membuat akun Instagram. Dan yang keempat menyiapkan ide konten dan template feeds. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih. Ya, boleh duduk semuanya ya. Siap dulu dong untuk kelompok C. Oke, baik dokter, boleh ditutup. Ya, kita ke diskusi ya. Kita ke diskusi setelah ini. Oke. Oke, baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Aplaus dulu dong buat semuanya. Ini saya berbangga sekali ya karena kalian sudah mempersiapkan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Perlu diingat dalam ilmu manajemen selalu dikenal suatu hukum. Mungkin anak manajemen akan sangat mengenal ini ya. Jadi untuk mempersiapkan kegiatan terbaik kita harus mempunyai rencana yang baik. Dan rencana yang buruk itu adalah rencana untuk menjadikan suatu kegiatan itu menjadi buruk gitu ya. Jadi artinya tidak ada kegiatan baik yang tidak direncanakan dengan baik gitu ya. Seperti itulah kira-kira. Jadi ini adalah tahap perencanaan yang baik, lalu juga ini sudah dimonitoring ya. Jadi kalian sudah datang ke sekolah, ke SMA 2 berarti ya. SMA 2 Jatinangor. Di sana kalau dari sekolahnya ada masalah tidak dalam penyambutan kalian? Nah, ada yang bisa menangkap itu nggak? Mereka menyampaikan suatu masalah tidak dalam menyambut ide yang mau kalian lakukan gitu nanti di tanggal 15 ini. Baik Bu, mungkin untuk kendala yang kami hadapi itu berupa di surat perizinan Bu. Bagaimana tuh surat perizinannya? Jadi dari pihak sekolah SMP 2 ini minta surat resminya dari Unpad. Kan kita juga udah mengisi link yang untuk izin surat kegiatan resminya. Nah, namun sampai sekarang surat itu belum turun di drive-nya. Jadi kita udah ngisi dari tanggal 1 sampai sekarang belum muncul di drive-nya. Jadi kita masih harus menunggu surat tersebut untuk menyerahkan kembali ke SMP 2 itu. Oke, baik. Itu memang dari Unpad ya, karena kan mereka akan menilai apakah kegiatan ini sesuai dengan tema yang pertama, yang kedua tidak ada isu yang dilanggar gitu. Makanya kita sebisa mungkin kita mempersiapkan apa-apa yang kita mau lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Salah satunya adalah apa yang mau kita sampaikan sebetulnya. Kalau misalnya memang bermasalah dengan tema, biasanya nanti dari Unpad akan menghubungi fasilitator, akan menghubungi saya. Apakah misalnya isu ini, misalnya ada isu etik, apakah ada isu etik yang
kira-kira akan dilanggar tidak nih dalam kegiatan ini. Nah, saya bisa memberikan penjelasan itu dengan kalian dengan bahan yang kalian upload. Jadi misalnya kalian sudah membuat bahan-bahannya referensinya dari sini misalnya. Nah, itu ternyata tidak akan menimbulkan isu etik. Nah, itu bisa saya sampaikan kepada mereka. Nah, itu pentingnya kenapa kita mesti punya bahan-bahan gitu ya, bahan-bahan yang merupakan latar belakang untuk kita bisa menjelaskan dengan baik supaya kegiatan yang kita lakukan ini juga dianggap dengan baik. Nah, setelah itu kita nanti akan tetap menunggu. Tapi saran saya adalah kamu nggak apa-apa minta ulang aja. Kalau minta ulang, salah seorang tolong hubungi Panjang ya. Ada nomornya nggak? Ada dokter. Ya, tolong hubungi Panjang karena ini kan institusi ke institusi. Jadi kalau misalnya tidak ada surat itu, jangan sekali-kali kalian berangkat dan melaksanakan kegiatan ya. Karena suratnya belum ada. Kalau suratnya belum ada, jangan sekali-kali berangkat. Kalau misalnya sampai hari Kamis depan nih, kita masih atau hari Rabu lah, warning tuh kita masih belum dapat suratnya. Nanti kita akan coba push lagi ini bagaimana gitu. Apakah kita akan diberi perpanjangan waktu atau bagaimana gitu ya. Nah, karena memang prinsipnya adalah tidak boleh berangkat kalau surat izinnya tidak ada. Ya, dipahami itu ya? Baik dokter. Oke, baik. Jadi nanti hubungi Panjang aja. Panjang, kami dari kelompok 198 kami sudah mengisi link untuk surat izin, namun belum ada di G Drive. Apakah kami harus mengirimkan ulang atau bagaimana gitu ya? Baik dokter. Terima kasih banyak. Oke, ada permasalahan yang lain tidak? Ketika datang ke sana, yang menyambut kalian waktu itu siapa? Langsung kepala sekolahnya atau siapa? Kebetulan saat itu ketika kami datang ke sekolahnya itu yang menyebut kami bukan Kepsek dan Wakasek tapi humas dari sekolah tersebut karena pas itu sedang berhalangan Kepseknya. Tidak masalah. Tidak masalah, yang penting apalagi humas ya, kalau humas kan biasanya representasi ya. Representasi dari suatu institusi, alurnya bagaimana gitu kan, warnanya bagaimana, kegiatan mereka bagaimana, apakah akan sinkron dengan kegiatan kita. Nah, itu sudah baik ya kamu menghadap humasnya. Nah, terus kalau dari pihak sekolah, mereka keberatan tidak jika berarti satu hari ya, seharian itu kan hari Jumat ya? Betul dokter. Betul. Keberatan tidak jika seharian itu dijadikan sebagai hari edukasi dan pelatihan? Oke baik, mungkin untuk jadwal kami sosialisasi mereka tidak keberatan. Namun untuk update terbarunya kami belum tahu karena kebetulan dari sekolahnya juga belum mau untuk mengadakan diskusi kalau belum ada surat. Jadi kami belum bisa bertanya lebih lanjut. Oke, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Kita sambil mempersiapkan. Insya Allah kalau isunya tidak ada isu-isu, terutama isu etik ya. Isu etik tidak ada kan, isu etik itu dikhawatirkan akan ada suatu pemahaman atau akan ada suatu gerakan gitu ya, gerakan yang itu tidak sesuai dengan tujuan sekolah setelah kegiatan ini, dikhawatirkannya demikian. Nah, itu makanya masih dikaji dulu gitu. Walaupun memang saya pikir sih dengan tema ketahanan pangan seharusnya tidak ada isu yang etik yang besar ya yang akan terjadi. Tapi tidak apa-apa, memang harus seperti itu. Jadi kita tidak akan maju jika tidak ada perizinan. Nah, selanjutnya jika memang dari sejak awal mereka mengatakan bahwa tidak masalah menggunakan waktu belajar, jam belajar untuk kegiatan edukasi dan kegiatan pelatihan, berarti kita anggap saja itu bisa ya, memungkinkan ya. Gitu. Nah, oke, baik. Terima kasih. Selanjutnya, kalau tadi sih saya lihat kalian juga sudah membuat step yang akan dilakukan oleh siswa di rumahnya gitu kan, atau di sekolahnya
setelah diadakan pelatihan. Nah, itu juga suatu hal yang bagus. Jadi nanti ketika kalian sudah learning by doing gitu ya, kamu sudah mulai mulai tadi melakukan pembenihan gitu kan. Nah, kamu juga akan tahu bahwa dia akan tumbuh berapa lama gitu kan, dan juga treatment apa yang selanjutnya akan dilakukan. Nah, saya ingin tanya sebetulnya buat yang mengolah limbah nih, mengolah limbah. Apa yang sudah dilakukan untuk uji coba sebelumnya? Sebelum melakukan ini, melakukan apa namanya, melakukan edukasi. Belum ya? Kebetulan belum dokter, kita baru mau mencoba. Ya, kalau menurut saya ini bisa kolaborasi nggak sih dengan kelompok yang sebelumnya? Jadi yang C bisa kolaborasi dengan yang A, dengan cara kan sudah ada pembenihan tuh, sudah ada pembenihan, berarti sudah dipisahkan ya, sudah dipisahkan jadi satu-satu pohon gitu, satu pohon, satu tanaman gitu ya, ya nggak? Nah, nanti diganti air setiap 3 hari kan? Nah, itu memungkinkan tidak untuk menggunakan pupuk yang organik dari limbah organik itu? Baik dokter, nanti kita akan mencoba. Jadi misalnya gini, misalnya kamu bikin aja video. Tadi kan kamu udah bikin Instagram tuh. Nanti kan kita punya laporan di akhir ya. Si Instagram itu juga kan bisa bisa memasukkan beberapa video langkah-langkah yang kalian lakukan kan sebelum, misalnya sebelum dilakukannya aksi sosial. Nah, kalau tadi kan bisa jadi kamu masukkan tuh yang video atau foto mulai dari kamu menyiapkan media tanam rockwool sampai dia jadi sprout gitu ya. Nah, selanjutnya mungkin dari kelompok A ini, oh sorry, dari kelompok C ini, itu bisa misal dari seseorang yang sedang makan gitu ya, makan terus atau misalnya dia masak, tapi kalau mahasiswa kan biasanya makan ya, makan, mungkin ada sisa makanan, dari makan buah mungkin sisa buah atau makan nasi, dan lauknya mungkin sisa yang tidak dimakannya, itu bukan sih maksudnya? Limbah seperti itu bukan sih? Ya, atau kamu sapu-sapu gitu kan, sapu-sapu, nanti kamu bisa di situ menceritakan bagaimana bisa kita membuat suatu limbah itu bentukannya cair atau padat gitu ya. Pak, mungkin kalau misalnya cair lebih cepat nggak sih dibanding padat? Kalau padat kan berarti pakai media kering, basah, dan tanah ya? Iya dokter. Ya. Nah, itu mungkin bisa dalam waktu yang lebih lama, atau mungkin kalau yang seperti itu karena memang kita tidak akan punya waktu sampai berbulan-bulan kan dia ya. Berarti kita bisa pakai video referensi itu untuk cara pembuatan pupuk dari apa yang bentukannya dia eh, tanah nantinya gitu kan. Nah, mungkin yang bisa kita lakukan dengan model yang ada gitu ya. Model tuh maksudnya adalah anggota anggota dari grup yang ada. Itu sepertinya pupuk cair ya, pupuk cair yang dibuat dari sisa makanan gitu. Sisa makanan kah atau misalnya sisa memasak dan seterusnya. Itu sih, jadi diperlihatkan bahwa nanti siapapun yang akan melihat proyeknya kalian di hasil akhir nanti di apa namanya, di laporan akhir akan melihat bahwa step yang kalian lakukan betul-betul memang step-step yang tidak ada yang diloncati gitu. Jadi kamu memang melakukan ini betul-betul dari nol, dan kamu mengedukasi dengan kamu eh, belajar untuk membuat itu secara nyata gitu. Ya, jadi bukan cuma konsep. Jadi kamu juga memang memang melakukan itu. Seperti tadi contoh yang bagusnya adalah yang dari kelompok 198A itu.
dia sampai jadi benih, artinya memang dicontohkan nih, sehingga nanti kita akan menjelaskan ke siswa itu lebih mudah. Lebih mudah karena kitanya paham. Kita paham, kita sudah pernah melakukan itu dan pernah membuat percobaan itu. Gitu ya, kira-kira ya? Iya, iya dok. Nah, enggak. Oke, ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau sekilas saya lihat secara konten kamu sudah memahami, tinggal nanti melengkapi dan menyesuaikan. Secara teknis memang itu sangat tergantung dengan stakeholder yang lain ya, dengan sekolahnya, dengan universitas gitu kan. Nah, yang lainnya adalah berarti teknis dalam teknis persiapan itu tadi bisa disiasati dengan kamu mendokumentasikan gitu kan, dokumentasikan dari setiap kelompok apa-apa yang sudah dilakukan. Nah, kalau kelompok B bagaimana dok? Kelompok B juga bisa ketika kalian sedang menyusun materi seperti kemarin kan, kalian kumpul tuh membicarakan ini. Itu bisa di capture sebagai suatu proses kalian dalam menyusun materi dan itu pun bagus, ya, gitu. Oke, sampai sini. Dok izin menambahkan yang terkait limbah tadi. Jadi dari kita mungkin untuk yang pupuk organik itu yang cair, memang kan itu butuh waktu sekitar 1 sampai 2 minggu. Jadi kalau misalnya dilakukan sekarang bisa ada waktu sekitar 1 minggu. Kemudian jikalau memang si fermentasinya belum terlalu sempurna, kita paling beli model yang lain sebagai contoh saja, Bu. Bisa seperti itu. Cuma maksud saya gini, ketika kamu menjelaskan kepada masyarakat, dalam hal ini siswa berarti kan, siswa sebetulnya kan kamu ingin jadi solve ya, kamu ingin menjadi problem solver gitu kan, dimana ya tadi dari sejak awal kita katakan bahwa ini kita yang pertama adalah membuat setiap keluarga dari siswa itu dia tahan pangan, jadi artinya pangannya ada. Yang kedua kita membantu perekonomian mereka kan, makanya sebisa mungkin kamu menggunakannya botol bekas gitu kan, tidak perlu beli pot yang baru, atau misalnya tidak perlu beli pipa, tidak perlu beli bor untuk mengebor pipanya, atau beli seset alat hidroponik yang tidak murah itu gitu kan, terus beli pompanya gitu kan. Jadi kamu bagus sekali memberikan pilihan yang paling mudah dan murah gitu kan buat masyarakat, dan itu sangat membantu. Jadi artinya tidak apa-apa kalau nanti pada saat pelaksanaan kamu memang mau beli yang sudah jadi, tapi yang kamu mau contohkan adalah sebetulnya bagaimana step kita membuat suatu pupuk yang berguna untuk hidroponik itu, yang dimana dia itu sebetulnya bahannya dari sesuatu yang kita biasa buang gitu. Nah, dengan pengolahan yang baik, sampah yang diolah dan dia diproses itu ternyata bisa lebih bermanfaat lebih jauh lagi. Itu aja sih poinnya. Jadi kalau misalnya sampai dok, kalau misalnya nggak bisa gagal jadi pupuknya, nggak apa-apa, itu mah kan proses gitu. Itu namanya proses kamu sedang mencoba gitu ya, mencoba bikin pupuk, tapi rasanya sih nggak akan gagal ya. Jadi kalau misalnya kamu dari organik terus kamu ternyata nggak jadi si fermentasinya, kamu siramkan ke tanah juga, rasanya dia akan tetap bermanfaat gitu ya. Asalkan cara membuangnya benar. Itu kan organik ketemu organik lagi, yang anorganik ketemu anorganik lagi. Ya, sangat bermanfaat. Apalagi musim hujan sekarang, kalau kamu lihat musim hujan deras tiba-tiba yang sudah lama tidak hujan itu klasik sekali kalau di Bandung banjir. Kenapa? Karena solokannya mampet, ya kan? Kenapa mampet? Karena buang sampahnya sembarangan. Jangankan milah sampah, buang sampah aja masih belum benar gitu kan? Nah, itu bisa kita coba perbaiki dari sini gitu kan ya. Kalau misalnya isu yang lain adalah bagaimana sih sampah ini bisa dipilah, itu mungkin tidak semua orang tertarik ya. Juga bagaimana cara membuang sampah yang benar, tidak semua orang juga tertarik. Tapi kalau misalnya sesuatu yang bisa meringankan beban dia
terutama beban dalam pengeluaran sehari-hari bisa jadi menarik. Begitu ya? Iya. Baik dok, terima kasih. Mangga, ada lagi kah yang mau didiskusikan? Ya, jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini ya. Mangga, silahkan nanti bekerja masing-masing di kelompoknya. Silahkan beristirahat lebih cepat. Jangan lupa mudah-mudahan kelompok ini jadi kelompok yang bisa menjadi teman selamanya ya. Gitu. Jadi manfaatkanlah TPB ini sebagai suatu kesempatan untuk membina pertemanan antar fakultas. Ya, mangga silahkan berarti Wak ditutup saja kalau tidak ada. Baik teman-teman, kita cukupkan diskusi hari ini. Selamat beristirahat. Terima kasih atas kehadirannya teman-teman semuanya. Terima kasih Ibu Wulan. Mangga, iya saya ucapkan juga terima kasih ya kepada adik-adik atas kerja kerasnya. Semoga memberikan manfaat untuk kalian selama-lamanya ya. Baik, saya juga ucapkan terima kasih ya kepada Pak Wandi atas bantuannya. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya. Dokter, maaf. Ya. Ini Kaisa belum ke absen. Udah, tadi udah saya centang. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Oke, mangga. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.